Kemudian ya kita dari kelompok 5 yaitu mata kuliah pemasaran ya akan mempresentasikan diskusi kami, betul mereka ya? Dengan apa mereka? Dengan Customer Switching Resistance atau CCR dan the effects of perceived equality, trust and relationship and commitment. Ya, jadi memang untuk judul ini ya agak CSR ini memang berbeda ya teman-teman ya. Jangan anggap CSR ini seperti pengabdian perusahaan lah, atau pihak eksternal. Tapi memang di sini materi yang kita bahaskan berfokus kepada gimana sih peralihan konsumen yang melibatkan beberapa faktor ya mereka yakni ya rasa, kepercayaan dan komitmen dalam berhubungan. Ya. Di dalam kelompok kami kita menjelaskan ada satu jurnal dan beberapa studi case ya, 2 perusahaan nanti yang kita jelaskan. Jurnalnya tentang faktor-faktor peralihan pelanggan mulai dari pengaruh dari rasa, kepercayaan dan komitmen hubungan konsumen di tahun 2007 oleh Gills and Guala. Ya, kenapa kita ambil materi ini ya? Karena memang suatu hal yang menarik gitu loh. Kita akan coba kita melihatnya bahwasanya ya peralihan konsumen sangat unik, apalagi ada beberapa pertimbangan yakni yang seperti sampai kita tadi, rasa, kepercayaan dan kualitas hubungan. Dalam latar belakang sendiri ada loyalitas konsumen yang merupakan prioritas utama dalam suatu perusahaan jasa. Akan tetapi untuk mencegah peralihan dari konsumen untuk memilih perusahaan jasa yang lain, itu setiap perusahaan mengembangkan di mana penawaran pesaing dan promosi penjualan yang sebagainya itu membuat perusahaan itu bagaimana sih caranya untuk customer itu nggak pindah dari produk jasanya yang biasanya mereka suka ya. Gimana Mas Igo? Betul sekali. Jadi tadi ya itu latar belakang yang kenapa ini merupakan satu yang penting yang mereka ya. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada beberapa variabel yang akan diteliti oleh peneliti ya. Yang pertama itu ada rasa, nomor 2 ada kepercayaan dan komitmen hubungan konsumen. Nah, ini 3 variabel ini yang diteliti oleh pada jurnal ya, yang mana variabel ini yang membuat switching konsumen seperti itu. Yang pertama adalah rasa. Rasa itu terkait dengan kepercayaan ataupun kepuasan ya. Dengan kepuasan. Sedangkan untuk kepercayaan lebih ke trust ya Mbak ya. Ya benar. Trust terkait gimana sih suatu konsumen itu puas dan percaya terhadap perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada komitmen hubungan konsumen. Ya ini juga suatu variabel yang sangat penting gitu loh. Gimana perusahaan bisa menjalin hubungan dengan konsumennya sehingga 3 variabel ini bisa saling terikat dan saling berkesinambungan ya Mas ya. Betul mereka. Di dalam teori itu ada di tahun 98 menunjukkan bahwa kepercayaan mempengaruhi persepsi konsumen tentang kesesuaian nilai dengan penyedia. Dan kepercayaan juga harus memiliki efek langsung kepada penolakan konsumen untuk beralih ke penyedia layanan lainnya. Itu ada juga ekuitas berpengaruh positif terhadap komitmen. Oke, langsung ke indikator dari variabel-variabel. Nah, ini yang pertama indikatornya adalah faktor peralihan pelanggan. Itu jelas, itu saya main tadi yang Amerika. Lalu yang kedua adalah hubungan pelanggan. Yang ketiga adalah kepercayaan pelanggan dan yang keempat adalah komitmen pelanggan. Kalau pelayanan pelanggan itu masuk mana ya Mas ya? Kalau pelayanan pelanggan mungkin masuk nomor yang ini ya, hubungan pelanggan ya mungkin ya. Jadi kita memberikan pelayanan prima sehingga hubungannya itu terjalin dengan customer kita seperti itu mereka. Kita lanjut. Di hipotesis ada H1 komitmen memiliki efek langsung dan positif pada CSR dalam situasi kritis seperti H1A daya tarik pesaing, H1B tanggapan karyawan yang tidak tepat terhadap kegagalan layanan, H1C masalah harga, H1D kegagalan layanan utama, H1E pelayanan mengalami kegagalan, H1F pergantian secara tidak sengaja. Oke, masuk ke metode penelitian ya. Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif. Lalu metode surveinya sampling kepada customer digunakan untuk pengumpulan dan analisis data regresi dan data sekunder sebagai alat pendukung. Untuk populasinya 30.000 kuesioner yang tersebar serta sampel yang didapatkan sebanyak 1.999. Kuesioner yang diisi oleh sekelompok usia 18 sampai 75 tahun. Rata-rata 25 tahun. Karena di umur
22 tahun mulai dari 18 sampai 75 itu kebanyakan dia lebih kreatif ya Mas ya. Lebih ngerti dalam arti gini, oh ini tuh barang bagus loh, oh ini barang yang nyaman loh buat aku kayak gitu. Makanya kenapa range rata-rata di umur 22 tahun. Jadi memang saat usia-usia tersebut tuh kita sebagai konsumen itu bisa memberikan adjust ya, adjust ataupun penilaian sesuatu lah kayak jasa, produk dan sebagainya, sehingga kita dianggap mampu memberikan opini seperti itu. Oke, dari hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulannya komitmen efektif berpengaruh secara positif terhadap customer switching, resistance, yaitu secara langsung dan signifikan, artinya konsumen semakin berkomitmen secara efektif dengan memberikan kepercayaan terhadap suatu produk, maka ia akan menolak untuk beralih. Maksudnya menolak untuk beralih bukan karena dia nggak suka dengan produk-produk yang baru ya, mungkin karena dia sudah mempertimbangkan mana yang menurut dia itu bagus buat dirinya, dan bisa jadi dia bisa jadi buat untuk ngasih tahu ke customer yang lain ya, maksudnya ini loh produk jasaku ini juga yang aku pakai ini juga bagus gitu loh. Iya nggak? Ya betul sekali. Jadi memang tidak ada efektif ya. Efektif terkait rasa, jadi rasa. Jadi teman-teman ini bukan typo ya, bukan efektif atau tidak efektif, tapi efektif adalah rasa. Pemahaman jadi rasa gitu. Jadi memang berdasarkan dari kata tadi bahwasanya peralihan ini banyak faktor lah. Cuma kita lebih spesifikkan dalam penelitian ini itu terkait faktor di luar ataupun pelayanan apa yang kurang seperti itu. Dari batasan penelitian itu ada penelitian ini hanya menyangkut perangkat layanan kontrak, yaitu hubungan jangka panjang antara bank dan pelanggannya. Penelitian ini mencatat tingkat respons yang rendah dari 1999 itu dengan responden 30.000. Penelitian ini hanya mengukur niat perilaku dan bukan perilaku aktual. Di dalamnya juga ada rekomendasi yang dimana dari paparan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan keuntungan atau kontribusi, dijadikan pedoman atau referensi terhadap penelitian selanjutnya, sehingga hubungan jangka panjang antara penyedia layanan dan pelanggan saling memberi timbal balik. Sehingga CSR tergantung pada proses psikologis seperti akomodasi, toleransi, atau pengampunan, persepsi mitra yang bias, dievaluasi alternatif, dan bias atribusinya. Ya, jadi memang rekomendasi kita itu harapannya dengan adanya artikel ini ya, ataupun jurnal ini itu ada timbal balik gitu loh, yang memberikan ya. Jadi timbal balik antara perusahaan dan konsumen, sehingga meminimalisir ada miskomunikasi ataupun masukan dari perusahaan konsumen ke perusahaan tersebut seperti itu. Itu juga bisa jadi gaya positif ya buat perusahaannya, di mana dia bisa memperbaiki lah apa yang kurang dari perusahaan tersebut. Ya, betul sekali. Oke, lanjut ya teman-teman ke kesimpulan. Dalam penelitian tersebut mengurai bahwa pengaruh dari hubungan pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan komitmen pelanggan terhadap customer switching retention, yang artinya pasti komitmen afektif berpengaruh secara positif terhadap customer switching resistance, yakni secara langsung dan signifikan yang didasari dari kepercayaan pelanggan terhadap suatu produk atau penyedia layanan. Iya benar. Itu ya. Iya. Oke, lanjut. Dari kelebihan jurnal, Mas, ada beberapa kelebihan di dalam jurnal kita. Judul telah menggambarkan isi penelitian dan terdapat variabel bebas dan terkait secara jelas. Terus ada abstrak dalam penelitian ini sudah mencakup komponen latar belakang, tujuan, jumlah populasi, metodologi penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan kata kunci. Terus ada introduction dalam penelitian ini sudah menjelaskan latar belakang penelitian ini penting dilakukan. Terus ada sudah mencantumkan desain penelitian, sudah dicantumkan tentang teknik analisis datanya juga, teknik sampling dan jumlah sampling yang digunakan. Terus sama hasil penelitian dan penyajian data sudah dalam bentuk kalimat sehingga mempermudah pembaca memahami isi dan hasil penelitian. Jadi benar-benar lengkap, komplit, dan cukup jelas sih jurnalnya sudah. Dan ada beberapa kurangnya juga, Mas, walaupun ada kelebihannya. Kurangnya itu yang pertama belum menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian secara detail. Yang kedua, pembahasan dalam penelitian ini tidak mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan dan dengan topik pembahasan.
Lalu yang ketiga, penelitian ini memiliki keterbatasan variabel dan sampel yang diteliti hanya di perusahaan jasa saja. Iya. Ternyata jurnalnya yang kita lihat sempurna itu masih kurang ya Mas. Iya. Benar-benar. Nah, jadi harapannya dengan ada kelebihan dan kurang ini, Iya. saat teman-teman ataupun ada penelitian kita jurnal ke selanjutnya itu bisa memberikan masukan lah, Iya. ataupun evaluasi sehingga kekurangan ini bisa menjadi apa Mbak ya? Perbaikan ya. Betul, Ya, perbaikan. Jadi jangan sampai kita salah Iya, melakukan penelitian ataupun penulisan jurnal. Ya, namanya juga belajar ya Mas ya. Nah. Jadi perbaikan itu selalu akan ada. Oke, lanjut. Oke, case study yang pertama. Oh ya, sebelum bahas case study ini, kebetulan kan kita ambil BCA sama Telkomsel. Ya, benar. Jadi coba akan dijelaskan oleh Mbak Erika. Ini memang beliaunya juga sempat di BCA sih, jadi pas lah kita ambil studi kasusnya. Ya. Lanjut Mbak Erika. Oke, di studi BCA ini itu komitmen BCA menjelaskan bahwa mereka akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah serta pengaruhnya terhadap customer switching retention. Yang satu meluncurkan aplikasi Halo BCA. Yang kedua, BCA terus meningkatkan sistem keamanan teknologi informasinya, ITI-nya perusahaan. Yang ketiga, BCA sering memberikan beberapa reward atau award kepada nasabah dan salah satu contoh yaitu seperti mempersembahkan virtual award dalam rangkaian webinar di Jakarta. Dan di BCA pun itu yang pernah saya alami ya kasarannya. Kita berbagi informasi dan berbagi pengalaman. Itu kalau di BCA dia ada penilaian dari segi pelayanan juga. Pelayanan di dalam BCA-nya. Jadi di dalam pelayanan BCA itu bagaimana mengukur di tahun ke tahun itu mereka punya target tersendiri. Di tahun ini kita perlu target apa ya? Entah itu dari pelayanan penampilan atau dari teknologi. Makanya kenapa setiap perusahaan BCA itu pasti bakal mengadakan award pelayanan tadi itu. Jadi sistemnya gimana Mbak ya? Apakah kuesioner atau lewat SMS atau media apa yang untuk melakukan masukan ataupun penilaian ya? Oke. Dan cetak. Oke, kalau pengalaman saya itu bisa dari setiap CS atau teller itu memberikan selembar kertas, jadi itu penilaian secara langsung. Tapi ada yang elektronik mode ya, itu WOM lah ya kasarnya, WOM itu. Jadi kita ada aplikasinya di BCA itu. Kalau kita setelah sering membuka m-banking ya, itu dia nanti ada kayak reminder atau kayak apa Mas, kalau misalnya pemberitahuan tapi yang notification itu yang dia langsung masuk ke halaman di mana dia langsung bisa ngeklik komennya dia suka atau tidak, terus pelayanannya itu bagus atau tidak. Itu benar-benar orang itu merasa oh aku wajib ini ngisi karena aku pengguna BCA. Karena kan di BCA pun itu selain dia dari segi pelayanan, dia juga menyebar dalam arti gini. Sekarang nggak semua orang itu nggak punya BCA, kan nggak mungkin. Pasti kan semua orang punya BCA, gitu kan? Karena setiap kita belanja atau setiap kita ke tempat tujuan yang kayak tempat wisata ataupun pembelanjaan itu pasti ada ATM BCA nggak, ada bisa geser BCA nggak kayak gitu. Dia dari segi itu yang mereka kuatkan awalnya, dari segi pelayanan seperti itu, baru dia ke teknologi. Emang dari sebanyaknya banker yang ada di Indonesia ya, BCA itu termasuk teknologinya dia lebih maju. Walaupun tampilannya dia tidak modis, dalam arti tidak modis itu tidak upgrade. Beda sama bank-bank sebelah, itu kan dia lebih mengutamakan dari segi tampilannya, dari visualnya. Kreatif lah ya kasarannya kayak gitu. Kalau BCA dia tampilannya itu IT-nya itu masih lama Mas. Jadi kayak award zaman jadul gitu lah ya, masih abu-abu kasarnya gitu. Tapi dia cepat dan dia nggak pernah ngalamin yang namanya ngehang di aplikasinya itu. Beda sama bank-bank sebelah kayak gitu lah intinya. Masuk akal. Lanjut ya. Oke, studi yang kedua ini kita ke Telkomsel ya. Telkomsel. Untuk komitmen Telkomsel untuk pemerataan akses broadband 4G LTE di tahun 2021
Telkomsel di tahun 2021 akan terus melanjutkan komitmennya dalam membangun pemerataan infrastruktur jaringan dan peningkatan pengalaman akses broadband masyarakat, melanjutkan keberhasilan pencapaian di tahun 2020 lalu. Terus selanjutnya, rencana pembangunan infrastruktur juga didukung dengan menambah kapasitas dan kecepatan internet, turun jaringan, akselerasi penerapan teknologi baru, serta perluasan cakupan layanan VoLTE di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga, upaya pengembangan jaringan dan layanan dilakukan untuk memperkuat peran Telkomsel sebagai leading digital telco company dalam mendukung pengalaman gaya hidup digital pelanggan, terutama dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi saat ini. Ya. Kenapa kok kita ngambil 2 case perusahaan itu, Mas? Sedangkan 2 case perusahaan itu perusahaan yang berbeda. Yang satu banker, yang satu telekomunikasi. Ini kan pasti banyak pertanyaan ya. Jadi memang kita ambilnya memang dengan dari 2 perusahaan besar seperti ya. 2 perusahaan besar yang sama-sama jasa, tapi beda dari segi usahanya ya. Jadi kita bisa bandingkan nih, ya kita tahu budget tadi sangat panjang dan lebar lah, kita sudah menjelaskan. Nah, ini Telkomsel juga yang kita pikir memang paling top ya untuk telekomunikasi sendiri kayak itu Mbak. Tapi setahu saya juga Telkomsel itu dia cukup berat ya melawan saingan-saingannya, karena semakin kesini karena orang banyak berpikiran gini, loh kok Telkomsel bisa kaya ya, rasanya kan kayak gitu, kok bisa kaya ya, sedangkan dia nggak mengeluarkan apapun. Misalnya kayak listrik dia kan ngambil PLN lah ya kasarnya, kayak kabel-kabel paling pengeluarannya hanya kabel lah kasarnya kayak gitu. Cuman dari pelayanan-pelayanan dia selalu memperbaiki itu, sampai dia itu ngeluarin kuesioner itu buat ngisi. Kalau di bidang internet ya Mas ya, itu kuesionernya kenapa kok orang lebih memilih di luar Telkom daripada Telkom kayak gitu. Dari situ dia terus belajar, banyak apa yang dia keluarkan, aplikasi-aplikasi yang membuat orang itu lari ke dia lagi gitu loh. Karena daya saing internet di luar itu jauh lebih besar ya. Apalagi kayak perusahaan-perusahaan yang baru-baru itu kan banyak yang 1 bulan 100.000 kayak gitu. Tapi walaupun dia dengan kondisi lumayan cukup mahal ya, range harganya itu lumayan cukup mahal, tapi dia mempertahankan pelayanan itu gitu. Entah itu dari stasiun TV-nya ditambahin, entah itu dari kuotanya itu ditambahin ya Mas ya. Pelayanannya pun dipermudah kasarannya kayak gitu. Jadi sampai pelosok-pelosok pun itu dia bisa masuk. Beda dengan perusahaan internet yang lainnya. Kayak yang baru-baru itu kan jarang ya Mas ya. Apalagi kalau udah masuk kampung, bener nggak? Ya, masuk ke memang tadi ya, memang dari 2 spesifikasi tadi memang agak sedikit berbeda lah. Jadi memang Telkomsel ini lebih condong ke fokusnya juga, perusahaan lebih ke jaringan sehingga pelayanannya diterima, juga jaringan itu ada di seluruh pelosok-pelosok juga ada sehingga konsumennya itu puas, juga nggak lelet dan sebagainya. Itu sih jadi yang membuat kita mengambil Telkomsel ini menjadi suatu studi kasus yang akan bahas. Karena Bank BCA dan perusahaan telekomunikasi Telkom ini itu nggak habis untuk dibincangkan ya Mas. Karena pelayanannya mereka itu nggak hanya sekedar internet that's it, itu enggak gitu loh. Dan nggak sekedar bank yang kita tetap buat nabung kasarnya kayak gitu. Nggak cuma hanya dengan itu aja. Mereka juga banyak kayak pelayanan dari simpan pinjam kayak kasarannya kayak gitu. Terus atau kalau pegawai pun itu dia bisa dapat apa yang dia mau kayak gitu, perusahaan tetap terus berinovasi gitu. Oke. Jadi mungkin itu teman-teman sekalian. Jadi kita coba menyampaikan hasil diskusi kami dan kajian ya, kajian jurnal, studi kasus, kita coba mengevaluasi mengkaji. Seperti itu teman-teman. Jadi kita dari kelompok 5 mungkin terima kasih. Kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, terima kasih teman-teman. Ya.